Halo Gencuter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Kuriosa. Film ini menceritakan seorang gadis cantik yang terpaksa harus menikah dengan sahabat kekasihnya sendiri akibat desakan dari orang tuanya. Tapi pada akhirnya, dia diam-diam sering pergi untuk memberikan jatah mantan hingga membuat dirinya hamil. Nah, gimanakah kisah mereka selengkapnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan pemotretan. Pria ini bernama Pierre. Dia memiliki seorang kekasih cantik yang bernama Mary. Saat kedua sejoli ini hendak saling bersilat lidah, tiba-tiba ibunya Mary datang, sehingga membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Kisah cinta mereka pun harus berakhir. Karena tuntutan orang tuanya, Mary terpaksa harus menikah dengan seorang pria kaya yang bernama Henry, yaitu sahabat dari Pierre. Pierre yang mengetahui hal itu tidak terima akan pengkhianatan dari sahabatnya. Tapi Henry menjawab kalau dia mencintai Mary dan dia lebih memilih kehilangan sahabatnya daripada dia harus kehilangan cintanya. Pierre pun memutuskan untuk melarikan diri dari Paris. Singkat cerita, 2 tahun pun sudah berlalu. Henry memberitahukan kepada Mary bahwa Pierre sudah kembali ke Paris dengan seorang wanita yang sepertinya disukai oleh Pierre. Henry mengatakan kalau dia melihat Pierre sedang memotret wanita itu. Pierre yang nampaknya tersihir oleh wanita itu tidak berhenti memotret dirinya. Lalu scene berpindah di mana Pierre dan 2 temannya sedang memotret seorang wanita yang dikatakan oleh Henry. Pierre terlihat begitu antusias dan tidak berhenti terus memotretnya. Esok harinya, Mary yang penasaran dengan perkataan Henry langsung mendatangi ke studio Pierre. Sesampai dia di sana, dia dibukakan pintu oleh wanita yang kemarin dijadikan model oleh Pierre. Tanpa basa-basi, Mary pun langsung nyelonong masuk ke dalam studio itu. Mary lalu menghampiri Pierre, dan Pierre memperkenalkan modelnya yang bernama Zora. Yang dimana dulunya Zora ini adalah kupu-kupu malam yang sudah pensiun setelah mengenal Pierre. Dan saat Zora keluar meninggalkan mereka berdua, yang terjadi malah Mary memberikan jatah mantan kepada Pierre. Keesok harinya Mary kembali mendatangi studio untuk bertemu dengan Pierre dan memintanya untuk dipotret. Saat pemotretan sedang berlangsung, Pierre lalu berlutut sembari berkata, jika dirinya tidak bisa menjadi suami Mary, maka biarkanlah dirinya menjadi kekasih Mary. Mendengar itu, Mary lalu mengangguk kecil, sembari tersenyum bahagia ke arah Pierre. Lalu Pierre pun kembali untuk memotret, tapi kali ini agak sedikit berbeda, di mana Mary mulai melucuti pakaiannya, sampai akhirnya Mary pun dipotret, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Pada suatu hari, nampak Pierre sedang pergi mengunjungi Henry di kediamannya. Lalu ketika Mary yang baru sampai juga di sana, dia bertingkah seolah-olah belum pernah ketemu, dan seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu bersama Pierre. Dan saat Henry pergi untuk mengambil foto pernikahannya dengan Mary 2 tahun yang lalu, dengan maksud untuk diperlihatkan kepada Pierre, mereka berdua langsung beradu jigong di sana. Dan gilanya, saat Henry menjelaskan foto-foto itu, Pierre dan Mary malah berpegangan tangan di balik album foto itu. Lalu suatu hari saat goa basah Mary sedang banjir-banjirnya, dia pun kembali mendatangi ke studio Pierre. Tapi saat dia mengetuk pintunya, Mary menyadari tidak ada orang di dalamnya. Dia pun mengambil kunci yang ada di ventilasi. Lalu dia pun masuk ke studio itu. Saat dia melihat dan mencari-cari album yang dikoleksi oleh Pierre, Mary menemukan begitu banyaknya foto-foto Zora yang dipotret tanpa mengenakan apapun. Mengetahui itu membuat Mary menjadi begitu cemburu saat itu juga. Tapi keesok harinya, mereka lagi-lagi melakukan pemotretan kembali, tanpa menggunakan apapun. Setelah itu, seperti biasanya, pemotretan pun ditutup dengan melakukan penggenjotan. Sehabis itu, Mary pun kembali pulang menuju ke rumahnya. Pada suatu malam, Henry mendatangi suatu pesta rekannya bersama Mary.
Tapi saat Mary melihat Pierre yang sedang bersama Zora, yang saat itu memakai pakaian yang cukup terbuka, membuat langkah kakinya berhenti. Mary lalu beralasan kalau dirinya sedang tidak enak badan dan mengajak Henry untuk segera pulang. Dan saat sampai di rumah, Henry yang menyadari ada yang aneh pada laci samping tempat tidur mereka yang terkunci. Dia pun berusaha membukanya. Dan saat sudah terbuka, Henry pun nampaknya begitu kaget ketika melihat begitu banyaknya foto Mary yang dipotret oleh Pierre tanpa menggunakan apapun. Dia pun menangis mengetahui hal tersebut. Esok harinya dia pun memarahi Mary dengan cukup keras. Tapi Mary marah membalas sebuah kalimat yang semakin menyakiti perasaan Henry. Mary berkata kalau dirinya tidak mencintai Henry. Dan perasaannya kepada Pierre dari dulu tidak pernah pudar. Lalu Henry pun pergi dari sana meninggalkan Mary sendirian. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Mary pun secara diam-diam kembali mendatangi studio Pierre. Dan ternyata, Mary mendapati Pierre yang sedang melakukan pemotretan dengan Zora, yang dipotret tanpa mengenakan atasan, sembari menari-nari, yang membuat dua pepayanya bergoyang ke kanan dan ke kiri. Mary pun memilih pergi dari sana karena tak kuat melihatnya. Beberapa lama setelah perasaan Mary sudah mulai membaik, dia pun kembali lagi ke studio Pierre. Namun saat menaiki tangga, tiba-tiba Zora mengikuti dari belakang. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Rupanya Zora juga memiliki perasaan kepada Pierre. Mereka pun saling beradu argumen untuk memperebut si Pierre. Namun pada akhirnya, penggelutan ini malah menjadi ajang saling adu biji kacang. Esok harinya, Mary mendapatkan surat dari Pierre. Isi suratnya adalah tentang Pierre yang sudah berada di Algiers. Dia juga menyuruh Mary untuk menunggu dirinya sampai pulang. Mendapati itu, Mary begitu sedih. Dia nampak kecewa dan begitu putus asa. Esok harinya, adiknya Mary mencoba menghibur Mary yang lagi hancur hatinya ketika mengetahui Pierre telah pergi ke kota lain. Segala cara dilakukan oleh adiknya untuk menghibur kakaknya itu. Namun tetap saja, Mary tidak ceria dan hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Singkat cerita, pada keesok harinya, Mary pergi ke suatu toko yang menjual barang-barang kerajinan tangan. Di sana secara tidak sengaja dia bertemu dengan Jean, salah satu teman sekaligus rekannya Pierre di dunia fotografi. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah kafe untuk minum bersama. Mereka berdua pun terlihat begitu akrab di sana. Sampai akhirnya Mary pun bisa kembali tersenyum. Mereka berdua nampaknya begitu bahagia dan menikmati momen bersama itu. Singkat cerita, hingga suatu hari Mary kembali mendapatkan surat dari Pierre yang mengabarkan kalau dirinya akan segera kembali ke Paris. Mary jadinya begitu gembira. Dia lalu menulis surat untuk Jean. Mary meminta agar Jean jangan lagi datang menemui dirinya. Dia juga minta maaf jika dia menyakiti diri Jean. Lalu scene berpindah di mana Pierre sudah sampai ke studionya. Lalu ketika dia masuk ke dalam ruangan pencucian foto, dia begitu terkejut ketika melihat foto-foto Mary bersama Jean yang tanpa mengenakan apapun. Ternyata selama Pierre tidak berada di Paris, Mary sering menghabiskan waktu berdua bersama Jean. Mereka juga sering melakukan bercocok tanam. Dan Jean sendiri telah melakukan bundir setelah menyadari kalau dirinya hanyalah seorang badut bagi Mary. Jean hanya dijadikan pelampiasan ketika Mary kesepian dan membutuhkan kehangatan di dalam goa hitam basahnya. Dan pada suatu pagi, ibunya menyuruh Mary untuk melupakan Pierre karena Mary yang dalam keadaan sedang mengandung. Lalu pada malamnya, Henry memberitahukan kehamilan Mary kepada Pierre. Dia juga meminta Pierre untuk menjadi ayah baptis si bayi. Dan sebagai penghormatan, Henry akan menamai anak itu Pierre jika dia seorang lelaki. Singkat cerita, Mary pun sudah melahirkan. Dan sesuai janji, anaknya ini dinamai Pierre oleh Henry. Lalu ketika Henry pengen menggendong anaknya, tiba-tiba si bayi menangis. Seolah-olah menolak Henry yang bukan merupakan ayah kandungnya.
Dan pada esok harinya, dia mencoba mempertemukan Pierre dengan Mary beserta bayinya. Lalu saat bayi itu digendong Pierre, bayi itu menjadi begitu tenang dan seolah-olah sedang memanggil papa ke Pierre. Setelah itu Pierre dan Henry pergi ke kediaman Pierre. Di sana Henry masuk dan disuruh menunggu di sebelah ruangan studio Pierre. Dan tak berselang berapa lama, Mary datang dan masuk ke studio Pierre. Lalu terjadilah penggenjotan antara Pierre bersama Mary. Dan hal itu adalah rencana Henry dan Pierre agar diperdengarkan kepada Henry tanpa sepengetahuan Mary. Di sebelah, Henry terlihat begitu sedih. Dia mendengar suara istrinya dibajak oleh sahabatnya sendiri. Hingga akhirnya dia pun sampai menitikkan air mata. Dan di akhir memperlihatkan Mary yang sedang berbicara di dalam hati tentang rasa berbagi dalam percintaannya. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film kita kali ini. Semoga kalian menikmatinya. Jangan lupa bantu subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.